Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu 74 Bu, baik banget deh. Tadi diberi jadwal tambahan juga siap. Oke, pokoknya anak Doya memang siap 24 jam, guru Doya juga siap 24 jam. Ibu sedih sebenarnya di PTM kita belum pernah ketemu, padahal Ibu di kelas 71, 72 itu udah berapa kali masuk gitu. Di 73 juga udah masuk, 74, 75 yang belum pernah masuk. Tadi pagi dengan 75, sekarang dengan 74. Ada 4 hal yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan emergensi ini. Kalau besok Ibu nggak ingat Ibu jadwal di kelas berapa, besok entah 74, entah 75, besok di PTM. Oke, yang pertama dulu. Pertama dulu Ibu mau liatin kalian nilai ini ya. Nilai formatif kemarin. Oke, sebentar Ibu share screen. Ini dia. Ini nilai kalian nih, nilai kelas 74. Bagaimana kejadiannya? Ini lihat. Nih. Nilai yang masuk dalam nilai formatif adalah nilai pengukuran benda di sekitar rumah yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua nilai project science yang ukur ruangan yang besar. Yang ketiga di kuisis. Yang keempat konversi satuan yang dikumpulkan di sekolah. Nah, ini akun-akun kalian. Ini nilai yang sudah masuk. Nah, oke, ini nilai yang sudah didapatnya. Ya. Nah, Ibu lebarkan biar kelihatan. Nah, nih ya, nih Albert nih kemarin dapat nilainya. Ini dibagi 4. Grafik belum masuk. Sengaja grafik belum Ibu ikutkan karena grafik itu harus dibaca PTM offline. Jadi Ibu harus menerangkan dulu, kemudian kalian membenarkan atau membetulkan yang salah karena nilainya banyak. Grafik itu nilainya 2, diambilnya 2 kali dan maksimal 100 dan 100. Kamu membetulkan 2 kali pun Ibu tetap beri nilai 100 karena itu butuh pemahaman yang lumayan hebat gitu untuk memahami grafik. Jadi nggak cuma sekedar bisa membuat grafik, tapi juga harus bisa membaca grafik dan juga bisa merekayasa grafik. Kenapa grafik itu penting? Karena di numerasi itu sebagian besar soal ANBK itu adalah grafik. Kemudian di data-data yang berjalan di kehidupan sehari-hari pun grafik itu banyak banget muncul. Di matematika juga grafik itu penting banget. Nah, IPA menganggap grafik juga sangat penting. Jadi Ibu, grafik itu akan dibahas secara offline nanti saat PTM. Jadi sengaja belum Ibu masukkan nilainya. Ini nilainya. Ini nilai formatifnya. Ibu belum nambah nilai apapun, belum. Ini nilainya. Ini ada yang 0. Kalisto 0. Nggak ada satupun yang masuk. 0 makanya. Ini juga Ibnu itu 0. Kemudian ada yang nilainya cuma 1, 30 dibagi 4, 7,5. Ini real nilai yang kemarin di formatif. Nih, ada yang nilainya 1, 20 dibagi 4, nilainya 5. 5 kecil. Nih, ada yang nilainya 90. Ada yang nilainya 96,25 nih, bunga nih. 96,25. Buat Ibu nggak masalah. Nilai 100 semua bagi 4 100, nggak masalah di rapot 100. It's okay, itu malah keren banget. Nih, 0. Rizky Asnan 0. Bentar, Ibu sambil nong ACC. Nih. Kemudian nih 0, 0, 0. Ya ini hasil pembagian dari nilai yang 4 ini. Nih, konversi satuan, pengukuran, proyek pengukuran, dan kuisis. Kalau ada yang punya data sudah mengumpulkan, sudah diberi Ibu nilai, tapi di sini nggak ada, langsung japri ke Ibu. Nanti Ibu revisi. Kemudian, apakah nilai ini bisa berubah? Bisa. Gimana caranya berubah? Lengkapin pekerjaanmu, nanti akan Ibu nilai, akan Ibu rubah nilainya.
Ini kan bisa berubah. Kemudian yang kedua ada nilai sumatif. Kalau nilai sumatif itu pure murni ibu mengambil dari yang waktu itu sumatif yang malam itu. Yang ibu buka dari habis maghrib sampai besok siang apa sore gitu. Itu 24 jam ibu bukanya. Soal untuk berharap tidak ada yang susulan gitu, tapi ternyata nggak semua juga ikutnya. Nah itu nilai sumatif murid. Nah nanti sampai kapan ini harus direvisi sampai di Desember sebelum bagi raport. Bagi raport kan pertengahan Desember. Ingat-ingat baik-baik ya. Belajarnya tinggal November doang loh. Sekarang udah tanggal 9, berarti kan tinggal 21 hari aja kan kepotong Sabtu dan Minggu. Makanya nanti akan ada banyak jam tambahan. Nggak cuma dari IPA, dari semua mapel. Jadi standby di bulan November ini untuk banyak jam tambahan dan ulangan-ulangan di luar jam pertemuan. PTM maupun pertemuan online-nya. Itu. Jadi tolong dilengkapin nanti untuk nilai yang Desember nanti akan masuk nilai-nilai tugas yang lainnya. Nah, itu nanti akan masuk Ibu akan rubah teknik perumusan nilainya akan Ibu rubah. Kalau kemarin kan karena memang Bapak Kepala Sekolah mengingatkan nilainya murni saja. Jangan diapa-apakan, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Jadi nilai murni. Nah, ini nilai murni, benar-benar nilai murni yang Ibu sampaikan ke kalian untuk formatif dan sumatif. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu mengingatkan tentang proyek IPA. Proyek IPA, kamu kerjakan yang kelompok di pas PTM minggu depan. Ingat PTM minggu depan, bawa produknya dan presentasikan. Masih ingat rencana mau buat apa? Ada yang rencana waktu itu membuat es krim, ada yang rencana membuat hand sanitizer, ada yang rencana membuat sabun, nggak masalah, bebas-bebas aja. Buat laporannya nanti dipresentasikan saat PTM, biar semuanya temannya bisa melihat. Itu di minggu depan, produknya dibawa. Kemudian kalau produknya itu siap kamu jual, jangan lupa dihitung biaya produksinya berapa, nanti rencana mau dijual harganya berapa. Nanti kamu di pas PTM belajar memasarkan, belajar marketing, belajar berwirausaha. Ya, jangan lupa dihitung biayanya, termasuk besok dipresentasikan juga dihitung biayanya, pembuatannya berapa. Kemudian tadi di 75 ada yang bertanya, Bu boleh nggak bikin sendiri? Kalau dengan sangat terpaksa membuat sendiri boleh, tapi sebenarnya Ibu lebih suka kalian membuat secara kolaborasi atau kerja sama kelompok. Tapi kalau kepepet banget, bener-bener udah emergensi, nggak ketemu kelompok yang bisa bekerja dengan sinergis, ya sudahlah, nggak apa-apa, dibolehkan untuk yang mandiri. Tapi berarti itu pekerjaannya mandiri ya. Tapi tetap deadline-nya tetap minggu depan, bawa produknya dan presentasinya siap. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak kemarin Ibu udah kirimkan video, kamu tinggal pelajari, tapi nanti di PTM akan Ibu bahas. Entah ketemunya kapan, pokoknya di pas di PTM nanti buku grafik masih ada di Ibu, nanti akan Ibu bagikan. Kalau yang masih ada di kamu berarti siap-siap. Kalau pas PTM ada pelajaran IPA, dibawa buku grafiknya, penggaris, pensil, dan penghapus dibawa. Nanti akan kita bahas tentang grafik dan gaya dan gerak sekaligus. Karena itu satu paket. Karena semuanya tugasnya ada dalam kertas grafik. Membaca grafik, membuat grafik. Merekayasa grafik, dan memanipulasi grafik. Itu nanti pekerjaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, materi kita di semester ini sampai ke pernapasan. Jadi nanti setelah gaya dan gerak ada pernapasan. Nah, nanti di hari ini Ibu akan membahas tentang pernapasan. Tapi sebelum kita ke pernapasan, adakah yang mau bertanya? Sebelum kita ke pernapasan. Ayo, silakan. Boleh bertanya tentang yang 1, 2, 3. Tadi kan 3 poin yang sudah Ibu sampaikan. Ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya? 20 ya? Nggak ada yang bertanya? Lanjut ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu lanjut untuk yang materi sekarang. Ibu share screen lagi. Share screen ini dia.
materi yang paling up to date hari ini. Penyakit virus COVID-19. Siapakah yang tahu penyakit coronavirus itu yang diserang apa? Pernafasan. Pernapasan dan Pernapasan kita ya. Oke. Masih ingatkah dari kelas di SD pernapasan itu mulai dari mana sih? Paru-paru. paru-paru, Hidung. Dari Paru-paru, hidung, tenggorokan, hidung, tenggorokan, paru-paru. Dari udara, hidung, paru-paru. Ya, paru-paru ujungnya paling ya. Sekarang pelan-pelan menghirup udara melalui hidung, hidung. Yang dihirup apa? Udara. Oksigen. Oksigen ya. oksigen. Kemudian masih di hidung. Ada apa di hidung? Di hidung ada apa di hidung? ada bulu hidung, Ada rambut hidung. Ada rambut hidung ya, ada bulu hidung, ada rambut hidung. Kira-kira buat apa sih itu rambut hidung? untuk menyaring Untuk kotoran. menyaring kotoran. Iya, kebayang nggak sih kalau Udara. nggak ada, iya kebayang nggak kalau nggak ada rambut hidung, nggak ada bulu hidung, itu kalau kamu misalnya ada di belakang orang yang lagi bakar sampah, semua asap, semua partikel-partikel yang kecil-kecilnya masuk semua ke paru-paru kita. Kebayang nggak paru-paru kita kayak apa ya? Jadi kayak kantong sampah kali ya, kayak vacuum cleaner kali ya. Vacuum cleaner tahu sendiri kan, di kantong gitu kan, isinya semua dihirup semua gitu. Nah itu salah satu fungsinya. Ada fungsi yang lain nggak rambut hidung, bulu hidung, selain untuk penyaring kotoran? Kalau kamu musim hujan atau musim kemarau, hidungmu posisinya kalau musim hujan hidungmu basah nggak? Iya. Maksudnya iya basah hidungnya? Dalam hidungnya basah? Enggak. Dalam. Kalau Dalam hidungnya enggak, Ibu. ya enggak, kalau musim kemarau enggak kering banget kayak tanah yang kemarau pecah-pecah gitu enggak kan? Oh, tidak. Oh tidak, kebayang kalau hidung kita pecah-pecah atau basah becek kalau lagi kehujanan, enggak kan? Nah, siapa yang berperan di situ? Rambut hidung. Rambut hidung Lendir. Iya, rambut hidung antara lain tugasnya adalah mengatur kelembaban di sekitar hidung. Biar nggak terlalu ekstrim. Kalau kering nggak kering banget, kalau basah nggak basah banget. Itu tugasnya antara lain rambut hidung. Nah, sekarang dari hidung terus kemana? Rambut hidung bablas, terus kemana? Tenggorokan. Tenggorokan. Oke. Tenggorokan. Ya, ibu nih ada yang join. Tenggorokan. Bablas di tenggorokan ke Paru-paru. paru-paru ya. Di situ di paru-paru ditukar kan? Yang CO2 ditukar sama O2. Siapa yang bertugas nuker-nukerin tuh? Yang bertugas nukerin CO2 sama O2, tukerin CO2-nya dibuang, O2-nya di alveolus. Iya, alveolus. Tugasnya adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Kamu menghirup oksigen bisa nggak lihat mulut? Bisa. Bisa. Emergensi dipakai buat apa? Untuk Ros-rosan kalau habis olahraga. olahraga. Atau kalau hidung kita Atau lagi pilek. Ya, atau pas kebakaran. Ayo. Atau Pas berenang, kalau pas iya, pas berenang. Ya, betul, pas berenang. Kalau buang CO2 lewat hidung apa lewat mulut? Mulut. Lewat hidung emang nggak bisa? Bisa. Bisa. Mulut Hidung hidung. bisa ya. Mulut bisa, hidung bisa. Jadi fleksibel ya. Mulut kita dan hidung kita fleksibel. Bisa untuk menghirup udara, bisa juga untuk membuang CO2-nya. Oke, kemudian bentar. Kenapa itu tung. Oke. Kemudian ini ya. Kemudian yang diserang apanya di dalam penyakit virus corona itu apa yang diserang?
Apanya? Paru-paru. Paru-paru. Berupa apa serangannya? Virus. Virus. Ya virus namanya. Virusnya menyebabkan apa paru-paru kita? Sesak. Sesak napas. Itu gejalanya. Gejalanya sesak napas. Apa yang diserang paru-parunya? Ya, jadi gimana paru-paru kita kalau yang terkena virus? Ada flagnya, ada sel-sel lain lah. Ada apa? Ada apanya? Ada bercak. Bukan bercak. Ada Flag. lendir. Ada lendir. Iya, itu yang membuat penderitanya sesak napas. Karena kan jadi nggak lancar. Terhambat perjalanan oksigen, terhambat perjalanan CO2 yang dibuang juga terhambat. Karena lendir. Makanya kan kalau yang kena corona kan dipanasin kan? Diuap kan, dipanasin, disedot gitu kan, lendirnya disedot, diuap, namanya diuap atau dipanasin. Oke, itu yang diserang. Kemudian apa sih gejalanya? Batuk-batuk, demam, panas. Oke, banyak ya. Gejalanya dibedakan dengan gejala yang paling umum, gejala yang sedikit tidak umum, dan gejala serius. Ada 3 gejala ternyata dikategorikannya gejala yang terkena corona itu nih. Ini yang umum demam, batuk, cepat lelah, kehilangan indera perasa dan indera bau. Kemudian yang tidak umum, sedikit tidak umum, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare. Kemudian kulitnya ruam, berubah warna, mata merah dan iritasi. Yang serius itu yang benar-benar nggak bisa napas, atau kesulitan bernapas, kemudian kesulitan berbicara, bingung. Nah, kalau bingung berarti di samping fisik juga psikis ya. Bingung itu juga dari 2 ya. Kemudian nyeri dada. Nah, ini gejala fisik. Gejala psikisnya apa? Panik, stres, terus kemudian merasa paling sengsara, paling sakit, merasa nggak punya teman, karena kan kalau lagi diisolasi nggak boleh tengok ya, jadi merasa sendiri. Jadi nah itu yang bahaya, membuat imun menjadi turun karena kehilangan semangat untuk sehat, kehilangan semangat untuk sembuh. Itu yang gejala psikis dan fisiknya. Kemudian kita lihat nih, nah ini loh kenapa penting banget berbicara tentang grafik. Ini datanya nih, grafiknya live nih grafiknya bergerak. Coba kita pengen ibu pengen tahu, kamu bisa baca grafik nggak? Di kapan, di rentang bulan apa peningkatan paling drastis? 13 Agustus. 13 Agustus. Rentang berarti antara sampai antara. 18 Mei sampai 13 Agustus. 18 Mei sampai 13 Agustus itu berarti penderitanya paling banyak. Kasus baru dan kematian paling tinggi. Kemudian penurunan yang paling tajam di mana? 4 Juni. November. Ke arah 8 November ya, dari Agustus sampai November. Makanya kalian diperbolehkan PTM terbatas kan, karena dari grafik, ini grafik internasional loh, ini grafiknya bukan hanya di Indonesia nih, grafik dunia ini live. Diambil dari WHO CSSE, data COVID-19 data internasional live. Makanya grafiknya akan bergerak. Nah, makanya diperbolehkan PTM terbatas karena secara statistik secara internasional penderita berkurang secara drastis, kasus kematian juga menurun secara drastis. Kemudian ini data dari mulai kapan sampai kapan sih data dari grafik ini dicatatnya? 22 Juli 2020. 22 Juli 2020. Enggak lah, nih dari 15 Maret 15 Maret 15 sampai 2020. 8 November. November ya. Untuk yang 9 November pasti besok. Besok pasti sudah muncul data untuk yang 9 November. Biasanya kan update-nya kan 24 jam berikutnya gitu ya. Mengupdate. Ini kan webnya web online, jadi langsung mengupdate. Oke. Inilah pentingnya kalian bisa membaca grafik. Bayang nggak kalau kalian nggak bisa baca grafik? Apa itu ya? Kok ada gunung runcing, ada gunung landai, ada turunan, nggak paham. Ini
pentingnya membaca grafik, tapi ibu juga nggak mau risiko. Ibu pengen ngajarin kalian baca grafiknya secara offline nanti kalau pas PTM. Oke, berikutnya ini ada lokasi tes untuk tes swab, tes rapid, kemudian juga vaksin. Ya, Antigen. ya, ini rumah sakit yang tersedia. Ini kita lihat petanya, peta Jakarta sampai masih sekitar Jakarta ini. Oke, tapi Jakartanya nggak cuma Jakarta Pusat, nih ada Jakarta Selatan, TBC Matupang kan Jakarta Selatan. Fatmawati juga Jakarta Selatan. Ini sekitar Jakarta Selatan ini kayaknya. Oke, kemudian kita lihat pencegahannya. Kalau sudah terlanjur terpapar, gimana cara mencegahnya? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Itu bukannya perawatan. Pencegahan. Oh, kalau pencegahan berarti sebelum terpapar. Jaga jarak. Jaga jarak, cuci Pakai tangan, masker, cuci Pakai masker, cuci jarak aman, masker. batasin pergi-pergi, vaksinasi. Ini insya Allah kita sudah semua lakukan. Kemudian ini cara mencegahnya. Nih, untuk mencegah penyebarannya ini banyak ya. Nih, ini banyak, kamu bisa ikutin link yang ibu klik ini juga nanti bisa baca sendiri. Kemudian kita lihat cara merawat yang sudah terlanjur terpapar. Ada 2 ya. Secara isolasi mandiri dan secara medis. Nih, ada 2 cara untuk merawat yang sudah terlanjur terpapar. Isolasi mandiri dan medis. Kalau yang sudah agak berat berarti harus ke terapi medis. Kalau yang masih ringan-ringan itu dengan perawatan isolasi mandiri. Kemudian, apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk mencegah ataupun merawat secara mandiri? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, apa? Menjaga daya tahan tubuh. Kedua, daya tahan tubuh. Apa yang ini nih ibu, virusnya ibu ganti yang virusnya agak inilah, agak ringan dikit. Virus flu, pilek. Oh, berjemur. Nah, itu berjemur ya. Itu kan untuk mencairkan lendir kalau berjemur. Untuk yang COVID. Enggak, kita ibu bahasnya virus flu biasa deh, flu biasa. Influenza, virus influenza, virus flu kan. Kalau kamu suatu ketika terkena virus influenza, apa orang tua nyuruh kamu apa pertama kali? Jemur. Kedua, Minum Obat. sebelum minum obat. Olahraga. minum air hangat. Minum air hangat. Ketiga, olahraga ringan. Keempat, Baru minum obat. belum, sebelum minum obat. Makan yang sehat. Makan yang bergizi. Terus perbanyak vitamin C. Vitamin C fungsinya untuk daya tahan tubuh. Ke berapa nih? Udah ke-8. Perbanyak mengkonsumsi protein. Protein hewani, nabati banyak. Kenapa protein? Protein itu tugasnya adalah membangun kekebalan. Protein adalah membangun sel-sel yang rusak. Yang terkena virus itu selnya jadi rusak. Dibangun sama protein, yang sel rusak dibuangin sama protein, dibenurin, dibetulin, sel-sel yang sehat ditambah jumlahnya. Itu tugasnya membangun sel yang rusak adalah tugas protein. Makanya kemarin nggak usah heran yang terpapar COVID berbondong-bondong minum susu murni. Ibu nggak jualan, nggak sebut merek ya, berbondong-bondong susu murni. Kenapa? Proteinnya. Karena yang dikejar adalah proteinnya itu paling tinggi biar bisa membetulkan, membangun sel-sel yang rusak. Itu tugas protein. Jadi nggak salah. Bisa nggak sih Bu kalau terpapar di rumah isoman aja, banyakin makan yang bergizi, banyakin konsumsi protein, bisa banget. Dan itu banyak yang sembuh. Kalaupun di rumah sakit emang dikasih apa sama dokter? Selain kalau udah parah kan dikasih obat. Kalau nggak parah emang nggak dikasih obat sama dokter, dikasih infus. Nah infus itu isinya vitamin C
dan makan bergizi isinya protein banyakin gitu. Infus itu isinya vitamin C itu untuk menambah daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya kenapa diisolasi biar yang sehat nggak ketularan? Kan virus itu cepet banget nularnya. Flu aja lah, flu biasa gimana sih? Di rumah satu pilek juga serumah kena semua, ya kan? Nah, Iya, Bu. cara untuk merawat ini beratnya virus COVID. Yang ringannya influenza biasa aja deh. Nah, kemudian apa coping? Coping adalah jaga kesehatan mental tadi, psikis kita. Cara mengurangi stres. Kalau yang lagi nggak enak badan kan kadang-kadang stres tuh, nggak enak makan, nggak enak badan, stres. Nah, cara mengurangi stres. Pertama, berhenti sejenak dan bernapaslah dengan rileks. Kedua, tetap terhubung dengan orang terdekat. Jangan mengucilkan diri, deketin dengan keluarga, jangan sampai mojok sendiri di kamar sendiri, menutup diri, jangan. Nanti malah lama sehatnya. Kemudian jaga rutinitas yang sehat tadi, olahraga kecil yang sehat, pola hidup yang sehat tadi, berjemur itu. Kemudian berbaik hati kepada diri sendiri dan orang lain. Apa maksud berbaik hati kepada diri sendiri dan orang lain? Menyayangi diri sendiri. Tadi mensugesti positif. Saya sehat, saya cepat sembuh. Saya kalau makannya saya jaga, olahraga saya jaga, kebersihan saya jaga, insya Allah saya cepat sembuh. Nah itu berbaik hati pada diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Kemudian tebarkan kebaikan itu ke orang lain dengan nggak marah-marah, dengan bahasa yang bagus, dengan menebar senyum. Itu kan energi positif kita tularkan ke orang lain. Nah itu orang lain juga terbawa tuh. Coba kalau serumah ada yang cemberut, yang lain nggak enak kan rasanya, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tebarkan baik hati kita ke lingkungan, ke orang lain. Kemudian jika kepepet nggak bisa ngapa-ngapain, nah barulah cari bantuan jika diperlukan. Itu cara memanage atau manajemen psikis kita. Oke, ini yang serem nih. Ternyata COVID-19 ada banyak macamnya. Biarin aja deh, nggak usah kita bahas macamnya. Ada 9 varian baru, biarin aja. Karena kalau ngebahas penyakit jadi takut gitu. Kita nggak usah takut, tapi kita harus tetap jaga kesehatan. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Ayo. Ada sudah 4 materi yang Ibu sampaikan di sore ini. Oh ya tadi Bu Satiti nge-share ulangan itu ya, ulangan bahasa Indonesia ya. Tenang, itu linknya ditutup jam 8 malam. Tadi Bu udah tanyakan. Karena 73 juga banyak yang baru pulang dari sekolah rapat OSIS. Iya. Anak-anak masih banyak di kelas 7 yang di sekolah juga masih banyak. Makanya Ibu semangat ngajar kalian karena Ibu berpikir di sekolah juga masih banyak anak kelas 7 gitu. Besok kita PTM ya. Ibu belum hafal besok apakah Ibu ngajar 74 atau enggak. Adakah yang mau bertanya? Ayo. Ada yang bertanya? Paham sampai di sini? Oke. Kalau paham sampai di sini, ya Allah sampai tadi lupa ya, nggak berdoa ya. Berdoanya Bismillahi awalu wa akhiru ya. Bismillah dari awal sampai akhir. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain kamera untuk di screenshot, untuk di absen. Ayo kameranya on dulu untuk screenshot di absen. Kamera on dulu. Ibu juga butuh untuk dokumentasi. Nah yang sudah terlanjur keluar biar aja dia, kalau belum screenshot ntar bingung sendiri ngisi absennya pakai apaan. 1, 2, 3 lagi 3 kali ya. 1, 2, 3 Mufti kok jadi hilang. 1 kali lagi. 1, 2, 3 Oh bu kamera saya gelap nggak apa-apa, yang penting tetap kelihatan kok. 1, 2, 3 Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye, makasih. Dadah, Bu. Dadah. Makasih Jumat. Bye.
Oke, Ibu close ya. Oh iya, hentikan rekam dulu ya, lupa. Masih direkam.